Halo Sobat Rich, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Indonesia berhasil meraih kembali tambahan suntikan satu gelar di turnamen 750. Yang di turnamen ini dipersembahkan oleh Jonathan Christie dengan menumbangkan unggulan pertama yaitu Si Yuji dari China dengan 21-13, 15-21 dan juga 15-21 untuk keunggulan Jonathan Christie. Ya, ini merupakan gelar kedua dari Jonathan Christie di tahun ini setelah sebelumnya berhasil meraih gelar di Suwon Korea Master Super 500 ya, Korea Open Super 500. Dan Indonesia juga memiliki satu wakil lainnya di final yaitu Fajar Alfian dan juga Muhammad Syaibul Fikri yang harus dikalahkan oleh Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Jadi dengan hasil ini maka Indonesia meraih satu gelar juara di Denmark Open Super 750 dan juga satu runner up di event Denmark Open Super 750. Lalu seperti apa perjalanan Jojo untuk meraih gelar juara di Denmark Open Super 750 ini? Di babak pertama, Jonathan Christie harus bertemu dengan lawan yang cukup kuat dan seringkali juga mengalahkan Jojo, yaitu ada Kenta Nishimoto dari Jepang. Jadi Jojo di set pertama harus kewalahan dan hanya diberi angka 10 oleh Kenta Nishimoto. Dan akhirnya Jojo kembali bangun dan bangkit di set kedua dan juga set ketiga dengan mengamankan kemenangan melalui rubber game 21-10, 11-21 dan 7-21 untuk kemenangan Jonathan Christie atas Kenta Nishimoto dari Jepang. Setelah Nishimoto, kini pemain Jepang lainnya yaitu Kodai Naraoka yang juga merupakan mantan pemain top 10, top elite juga. Ini juga berhasil dikalahkan dengan Jonathan Christie dengan angka yang cukup meyakinkan yaitu 2-1-7 dan juga 2-1-13. Jadi Jonathan Christie cukup memberikan total angka 20 saja di set pertama dan juga set kedua ya dari total skor yang dihasilkan oleh Kodai Naraoka. Jadi 2-1-7 dan 2-1-13 mengantarkan Jonathan Christie untuk bisa melaju hingga ke perempat final. Di perempat final, hadangan mulai terlihat ketika Jonathan Christie harus berhadapan dengan tunggal putra asal China yaitu Li Sifeng yang di turnamen ini diunggulkan di tempat keempat, di mana Jojo berhasil menang di set pertama dengan 21-18. Namun di set kedua nampaknya Li Sifeng bangkit dan juga terjadi juice di sini sehingga dimenangkan oleh Li Sifeng dengan 2-3-2-1. Namun Jonathan Christie kembali bangkit di set ketiga untuk memenangkan pertandingan perempat final ini dengan 21-17. Dengan hasil ini maka Jonathan Christie berhasil meraih semifinal 750-nya. Dan tentunya pertandingan melawan Li Sifeng ini menguras tenaga karena pertandingan berlangsung dalam kurun waktu 89 menit. Luar biasa sekali ya Sobat Rich ya. Dan di semifinal ini Jonathan Christie bertemu dengan rising star dari Prancis yaitu Alex Lanier yang merupakan unggulan ketujuh dalam turnamen ini. Jadi Jonathan Christie sendiri yang ditempatkan sebagai unggulan ke-6 ini mampu menunjukkan kualitasnya di set kedua dan juga set ketiga. Namun di set pertama Jojo harus melepas dengan kemenangan Alex Lanier dengan 21-11. Namun di set kedua Jonathan Christie berhasil mengalahkan Alex dengan 21-8 dan juga 21-13. Mendapatkan dukungan dan juga support dari seluruh penonton Denmark tidak membuat Jojo kewalahan ya. Jadi Jojo memenangkan pertandingan ini dengan kurang lebih 1 jam yaitu di 58 menit di pertandingan semifinal ini. Di partai final seluruh penonton mendukung Jonathan Christie karena Jonathan Christie melawan Si Yuki, di mana Si Yuki ini di semifinalnya berhasil mengalahkan Victor Axelsen, salah satu bintang dari tuan rumah, sehingga mereka ada nampak sedikit kekesalan mungkin ya, sehingga mendukung Jojo di partai final. Jadi dengan dukungan penonton yang luar biasa juga, dan juga tentunya dengan skill Jonathan Christie yang kembali bangkit ya, dengan smash-smashnya yang tajam, kemudian juga defense silang yang luar biasa. Ini membuat Jonathan Christie berhasil menang atas peringkat 1 dunia dan juga unggulan 1 di turnamen ini yaitu Si Yuji dengan 21-13, 15-21 dan juga 15-21. Dan dengan hasil ini maka Indonesia berhasil meraih gelar dari sektor tunggal putra melalui Jonathan Christie. Dan sayangnya hasil ini tidak diikuti oleh
sektor ganda putra, di mana Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri ini juga berhasil melaju hingga ke partai final. Sayangnya di final sendiri dikalahkan oleh Takuro Hoki dan juga Yugo Kobayashi yang nampaknya juga dalam performa yang luar biasa epik ya. Walaupun di set terakhir Fikri dan juga Fajar ini hampir saja menikung secara tajam Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Namun apa daya memang Dewi Fortuna lebih berpihak ke pasangan Jepang ini, sehingga di turnamen ini Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri menjadi runner up. Dan dari Denmark Open, Indonesia meraih 1 gelar, 1 runner up dari sektor putra. Kemudian dari sektor kejuaraan dunia junior, ini ada Muhammad Zaki Ubaidillah yang juga harus kalah dari tunggal putra asal Cina yaitu Li dengan skor 15-11 dan juga 15-10. Jadi Muhammad Zaki Ubaidillah ini berhasil meraih medali perak atau runner up di kejuaraan dunia junior setelah digagalkan oleh tunggal putra asal Cina yaitu Li yang dilatih oleh Chen Long, di mana Ubaidillah menyerah 2 set langsung. Dan dengan hasil ini maka Indonesia meraih 1 perak, kemudian dapat 2 perunggu juga dari sektor tunggal putra dan juga dari sektor ganda putra. Dari sektor tunggal putra ada Ricci Duta Ricardo, ya bukan Ricindo ya, tapi Ricci Duta Ricardo ini berhasil meraih medali perunggu dari sektor tunggal putra. Nah, kemudian dari ajang Malaysia Super 100, Indonesia juga menghasilkan gelar runner up dari 2 sektor, yaitu dari sektor yang pertama ada sektor ganda campuran lewat Dejan Ferdinansyah dan pasangan barunya yaitu Bernardin yang harus kalah dari pasangan Jepang. Kemudian juga dari sektor ganda putri Indonesia juga kalah, yaitu Siti Sarah Azhara dan juga Azhara ya, yang berpasangan dari sektor ganda putri ini berhasil meraih gelar runner up setelah dikalahkan oleh pasangan Cina yaitu Lo Yi dan juga Wang Tingke. Jadi dengan hasil ini di Malaysia Indonesia meraih 2 gelar runner up. Jadi minggu kemarin ini merupakan minggu juara untuk pemain-pemain Indonesia ya, dengan 1 gelar juara, kemudian juga ada 1 runner up di Denmark, ada 1 runner up di India kejuaraan dunia junior, dan ada 2 runner up di gelaran Malaysia Super 100. Ya, kita doakan Sobat Riz badminton Indonesia kembali bangkit. Perlahan kita sudah melihat bagaimana prestasi-prestasi Indonesia mulai kembali ya. Walaupun memang di sini masih banyak sektor non pelatnas yang meraih gelar untuk Indonesia. Namun sektor pelatnas juga nampaknya sudah mulai positif Sobat Riz. Kita doakan hasil bagus selalu menyertai tim badminton Indonesia dan kembali menjadi kiblat badminton dunia. Sampai jumpa Sobat Riz di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan juga bagikan video ini ke seluruh Sobat Riz yang ada di dunia. Salam sehat.